Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini kembali lagi kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema renungan singkat kita hari ini adalah tantangan terberat kita dalam mengikut Tuhan. Tantangan dalam pengembalaan terberat bukanlah membeli tanah yang luas dan mahal, membangun gereja yang besar dan megah. Apakah setelah semua itu tercapai maka tugas sudah selesai dan tantangan pun tidak berakhir? Tentu tidak. Tantangan terberat adalah mengembalakan jemaat sekalipun rajin beribadah setiap minggu, tetapi tidak lahir baru, sebab bisa saja motivasi beribadah karena beragama, bukan didorong karena gairah iman dan kasih atau kecintaan kita, melainkan untuk mencari pemenuhan kebutuhan jasmani, mengabaikan pertobatan hati kita kepada Kristus. Ditambah lagi atau lebih berat lagi menghadapi orang-orang yang sibuk melayani tetapi tidak pernah lahir baru, sebab bisa saja mereka melayani didorong oleh motivasi lain untuk mendapat pujian dan pengakuan, terlebih mencari persembahan atau keuntungan lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jangan berpikir bahwa mereka yang beribadah dan melayani sudah pasti lahir baru, sebab Yesus pernah berkata bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, dan percuma mereka beribadah kepadaku. Jangan mengukur lahir baru hanya ketika mereka datang ke gereja dan mengikuti segudang aktivitas rohani, tetapi lihatlah karakter mereka dalam keluarga dan aktivitas setiap hari. Tetapi bagaimana kita mengharapkan karakter mereka berubah kalau yang diajarkan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani? Ajarlah mereka tentang apa tugas dan tanggung jawabnya, maka kita akan melihat pertumbuhan dan kedewasaan iman mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lahir baru bukan ketika kita percaya pada Yesus lalu dibaptis kemudian diklaim sebagai satu jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ia hidup dalam pertobatan setiap hari? Apakah ada perubahan karakter makin lebih baik? Tuhan mudah mengampuni dosa, namun persoalan belum selesai, yaitu karakter dosa di dalam daging harus dimatikan dan disalibkan. Inilah pergumulan dan tujuan Paulus satu-satunya dalam pelayanannya. Kolose 1 ayat 28-29 dalam terjemahan baru dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebab itu tujuan pertama atau sasaran utama dan target kita dalam mengikut Tuhan adalah bukanlah pergi ke gereja saja dalam pengertian gedung gerejanya yang kita datangi, tetapi bagaimana kita hidup benar dengan meneladani hidup Kristus. Umat Tuhan menjadi gereja yang hidup, sehat dan kuat hingga berbuah lebat adalah tujuan mutlak yang tidak bisa ditawar dalam hidup kita atau dalam pelayanan atau dalam kita mengikut Tuhan.
Kiranya renungan singkat kita hari ini menolong dan memberkati kita untuk terus hidup benar, berbuah baik, berbuah benar dalam pemandangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan singkat hari ini. Kiranya kami boleh dimampukan untuk mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus yang mempunyai firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.